Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi faddala ummati Muhammadiyah ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Salatu wassalam ala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairan hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang saya hormati Bapak Kapolsek beserta dengan Bapak Dang Ramil yang hadir, segenap Bapak Ibu pimpinan Muhammadiyah yang tadi telah dihormati semuanya oleh para pembicara sebelumnya. Tentu yang pertama, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita dihimpun di tempat mulia di Masjid Besar Malakaji ini, di Masjid Raya Malakaji. Tentu adalah karena hidayah Allah. Bapak Ibu sekalian, saya diberikan waktu 20 menit. Anda 30 menit, saya minta izin duduk. Tapi 20 menit. Kemudian diberikan tema. Tentu tema ini sangat kontekstual sesuai dengan momen untuk Hari Pahlawan sepertinya, sehingga diberikan materi ini. Saya juga tidak tahu kenapa pilihannya jatuh ke saya. Mungkin karena tidak ikut rapat kemarin, dan juga mungkin karena saya alumni sejarah. Kalau Ustaz Rizal sebentar itu sudah pas, kiainya Muhammadiyah Goa. Bapak Ibu sekalian, tema yang diberikan adalah menapak tilas dari perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berbangsa dan untuk umat. Jadi ini kita akan mendapatkan apa yang menjadi ibrah, pelajaran dari perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mencoba untuk mentadaburi, kemudian menganalisis, ternyata kemerdekaan kita, bangsa Indonesia ini, kemudian berdirinya Muhammadiyah, itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari ketauladanan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususnya di dalam mendirikan negeri ini, khususnya di dalam bermuhammadiyah. Ada khususnya di pendirian Muhammadiyah itu ada kemiripan. Rasulullah lahir di Makkah di masa jahiliyah, di mana puncak kejahiliaannya itu luar biasa. Muhammadiyah itu lahir di Kauman Jogja, dikala umat Islamnya di sana kemudian pada saat itu penuh dengan kesyirikan. Jadi tahyul, bid'ah dan khurafat.
Kalau jadi memang ada sinkretisme pemahaman keislaman di Jogja ketika itu. Ya. Kita kembali karena waktunya cuma 20 menit. Yang pertama dulu saya ingin menyampaikan tentang apa dan bagaimana keistimewaannya itu Rasulullah. Kemudian bagaimana dia berjuang ya, untuk kemudian Islam hidup hingga saat ini atau ada hingga saat ini, dan kita yakini bahwa sampai kiamat Islam itu ada. Ini tentu karena sosok kerasulan daripada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sosoknya. Bapak Ibu, itu luar biasanya Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW yang kemudian kita jadikan sebagai nama di organisasi kita Muhammadiyah, pengikut Muhammad. Itu adalah manusia agung yang luar biasa diutus oleh Allah. Dan bukan cuma kita yang mengakui. Jadi bukan cuma kita umat Islam ini yang mengakui. Bahkan Nabi dan Rasul sebelum kenabian Rasulullah, sebelumnya lahir Rasulullah, itu sudah diakui itu. Coba kita lihat, baca di salah satu ayat di surah Al-Quran, ya, di surah Al-Baqarah. Itu setelah Nabi Ibrahim beserta dengan putranya, setelah Nabi Ibrahim itu dengan putranya menyelesaikan Ka'bah itu, jadi dibangun kembali Ka'bah, diperbaharui, maka Nabiullah Ibrahim itu beserta putranya berdoa. Ya. Apa doanya? Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum. Ya Allah, lahirkanlah, utuslah Nabi dan Rasul di kalangan mereka, atau di kalangan di tempat itu, di sekitar Ka'bah itu, ya. Di sekitar Ka'bah. Ya, ini kan sejarah mencatat bahwa Nabi satu-satunya yang lahir di sekitaran Ka'bah itu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu luar biasanya itu. Belum lahir sudah didoakan. Ya, itu. Kemudian Nabiullah Isa alaihissalam. Jadi Nabiullah Isa alaihissalam itu belum lahir Nabi itu sekitar 600 tahun sebelum Nabi lahir itu kan Nabi Isa periodenya. Itu. Maka apa yang penting tabir. Jadi sebelum Nabi Isa itu kan 600 tahun baru lahir Rasulullah. Itu Nabiullah Ismail itu sudah menyampaikan kabar gembira, ya, kepada umatnya ini. Jadi dia sudah menyampaikan. Jadi dia sudah menyampaikan kepada umatnya. Wa mubassiran birusulih. Kabar gembira bagi kalian akan lahir nanti Rasulullah. Ya. Yati min ba'di ismuhu Ahmad. Akan ada nabi nanti itu, rasul diutus, itu nanti namanya Ahmad. Ya, semua ulama sepakat yang dimaksud ayat itu adalah Muhammad. Itu luar biasanya nabi kita itu. Ya. Itu dari sosoknya. Kemudian bagaimana dengan perjuangannya? Jadi anggaplah ini kita persentase saja.
Jadi bagaimana dengan perjuangan Rasulullah? Itu luar biasa Rasulullah itu. Telah memberikan tonggak perjuangan yang luar biasa yang menjadi ibrah bagi umatnya. Sehingga betul-betul Islam itu nanti menjadi rahmatan lil alamin. Ya. Dan ini tidak semudah membalikkan telapak tangan Bapak Ibu. Islam hingga saat ini sampai ke kita, ya, itu luar biasa perjuangan Rasulullah itu. Dengan penuh duka, perjuangan, ya. Dan tentu dengan strategi-strategi yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi strategi Nabi itu dibimbing langsung oleh Allah, mentornya itu Allah. Jadi kalau ditanya kenapa Rasulullah itu bisa sukses hingga saat ini, ya, dengan membawa Islamnya hingga saat ini sampai ke kita, itu karena bimbingan langsung dari Allah. Itu keyakinan kita. Itu luar biasa itu Rasulullah. Bagaimana dia sengsaranya. Ini Islam sekarang ini kan luar biasa. Mayoritas di Indonesia saja ini Islam ini sudah luar biasa. Ya. Itu lebih dari 80%. Belum penduduk dunia berapa Islamnya di sini. Itu dari Rasulullah saja dulu beserta dengan orang-orang yang dekat. Ya. Kemudian berkembang. Dihina, dicaci. Bahkan kita ingat ketika Rasulullah, dan ini adalah cikal bakal kemudian Islam berkembang. Ya. Ketika di Makkah itu kan Islam belum berkembang. Ya. Ini juga bahagian dari strategi Rasulullah. Ya. Bahwa kalau susah diatur di kampung itu, keluar dulu, baru masuk lagi setelah besar. Ya. Itu strategi yang dibawa oleh Jibril, tentu atas perintah Allah. Ya. Itu kan sudah lama dakwahnya Rasulullah dari sembunyi-sembunyi. Ya, kemudian justru banyak tantangan dari orang-orang kafir Quraisy. Ya. Bahkan itu di bulan Safar di tahun awal Hijriah, ya, 1 Hijriah. Itu semua kelompok Quraisy itu berkumpul untuk membunuh Rasulullah, dipimpin oleh Abu Jahal. Ya. Jadi mereka sepakat, semua kabilah di Makkah membunuh Rasulullah, membunuh Muhammad, sehingga nanti dendanya semua kabilah tanggung jawab. Ya, diutus untuk dibunuh Rasulullah. Tapi Jibril ini semua yang didiskusikan, direncanakan oleh orang kafir itu kan tidak luput dari pengawasan Allah. Kalau Jibril datang ke Rasulullah Muhammad, sampaikan dia mau dibunuh. Ya, perintahnya hijrah malam ini. Karena itu pada saat itu kan semua sahabat sudah hijrah. Ya. Tinggal Rasulullah bersama dengan Abu Bakar dan orang-orang yang sudah tidak sanggup untuk melakukan perjalanan jauh. Ya. Sampai kepada Rasulullah kabar itu dari Jibril, kau mau dibunuh. Semua sepakat. Ya. Kamu perintah Allah, kamu hijrah ke Yastrib. Jadi kalau ditanya Bapak Ibu, Nabi itu hijrah kemana? Itu dari Makkah ke Yastrib. Madinah itu belum ada. Ya, nanti Nabi sampai di sana baru ada Madinah. Ya, itu. Maka Nabi itu menyusun rencana. Ini bagian dari strategi dan bentuk bagaimana Rasulullah itu, betapa briliannya itu Rasulullah di bawah bimbingan Allah itu. Ya. Maka disuruhlah, ya,
ketika semuanya sudah kumpul di sekitaran rumah Rasulullah, sahabat Ali disuruh tidur. Kau tidur di tempat tidurku. Ya. Kemudian Nabi berdoa, tertidur yang mau bunuh beliau. Kemudian dia ke rumah Abu Bakar menyiapkan perjalanan menuju Gua Sur. Ya. Untuk nanti melanjutkan perjalanan ke Yastrib. Ya. Itu luar biasa tantangannya itu. Ya, mau dibunuh. Bahkan sampai di depan di gua Sur itu kan sudah ada kafir Quraisy yang ada di mulut gua. Ya, karena jejak kakinya, telapak kakinya Abu Bakar itu sampai kepada gua itu. Ah, pasti ada ini. Tapi Allah berkehendak lain. Ya. Anjo bolang-bolang, laba-laba disuruh buat jaring depan mulut gua itu. Kemudian merpati diperintah buat sarang, ada telurnya di situ. Itu kan tidak logis. Ada orang di dalam. Nah ini laba-laba ini menutupi nih. Ya. Ini kembalilah pemuda itu. Quraisy menyampaikan tidak ada orang di dalam gua itu. Setelah itu Rasulullah bersama dengan Abu Bakar beserta dengan satu penunjuk jalan itu melakukan perjalanan. Itu mulai sejarawan, Pak. Itu menyampaikan bahwa ya, di beberapa literatur itu Nabi melakukan perjalanan dari Gua Sur sampai ke Yastrib itu mulai perjalanan 1 Rabiul Awal sampai 8 Rabiul Awal, 8 hari sampai di Yastrib. Kemudian nanti menemukan rumah tinggal yang cocok yang ditunjuk oleh ontanya itu nanti 12 Rabiul Awal, hari Senin. Jadi Nabi itu ada hadis itu kan, Nabi itu ya lahir hari Senin, kemudian mendapatkan kenabian Rasul itu hari Senin, kemudian sampai ya ke Madinah itu hari Senin, kemudian nanti wafatnya juga hari Senin. Itu luar biasa. Jadi perjuangan ini luar biasa. Ya. Apa yang kita bisa ambil hikmah di situ? Tapi saya lihat jam dulu. Lagi 1 menit. Nah baru sejarahnya ini. Ini kalau sejarah tidak bisa pendek begini. Ya. Begini, hikmahnya bagaimana? Yang pertama, ya, bangsa Indonesia ini berdiri itu tidak lepas dari orang-orang Islam. Ya, itu tidak bisa lepas. Bahkan founding father daripada negara kita ini dengan perumusan Pancasila itu dari 9 itu 3 Muhammadiyah di situ. Ki Bagis Hadiskusumo, kemudian Kasman Singondimejo, kemudian ada juga Kahar Musakir. Itu orang Muhammadiyah semua merumuskan Pancasila itu. Ya kalau dikatakan bahwa Muhammadiyah ini mau melakukan makar dan lain sebagainya, itu sangat di luar nalar daripada ya yang normal itu. Yang pertama. Yang kedua, yang bisa kita ambil hikmah dan kita bisa pakai di dalam membangun bangsa dan Muhammadiyah ini adalah keikhlasan Rasulullah di dalam menegakkan daripada nilai-nilai kebenaran, keadilan, keislaman. Ya. Rasulullah itu sangat ikhlas sekali. Ya. Tidak ada yang bisa meragukan di situ. Ya. Yang kedua adalah istiqomah Rasulullah. Nah, ini juga yang harus kita bangun di Muhammadiyah. Kita mesti istiqomah bermuhammadiyah. Ya. Jangan ragu bermuhammadiyah. Innal ladzina qalu rabbunallah. Ya. Dan sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu Tuhannya, ya. Tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah,
Ya, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Ya, dia tidak akan takut dan tidak akan bersedih. Jadi kalau kita bermuhammadiyah ini insya Allah ya kita tidak akan bersedih di sini Pak. Di Muhammadiyah ini kita akan selalu senang, gembira. Ya, berpengajian dan lain sebagainya. Ya. Itu kalau kuncinya, kalau mau senang bermuhammadiyah, kuncinya yakinkan diri kita. Ini resepnya ini. Ya. Yakinkan diri kita bahwa Muhammadiyah itu adalah nikmat Allah. Yakinkan itu. Ya. Jangan kita ingat ini bahwa Muhammadiyah itu adalah nikmat Allah. Nikmat itu. Tidak semua umat manusia itu mendapatkan Muhammadiyah. Tidak semua Islam itu masuk di organisasi Muhammadiyah. Itu. Kalau kita syukur nikmat, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur dengan Muhammadiyah ini, insya Allah akan tambah kenikmatan bermuhammadiyah. Ya, kita berpengajian ya ikhlas, tidak terpaksa, tidak karena ada guru-guru di sini. MTS, MA ada. Ya, tidak datang pengajian karena kalau tidak datang pengajian SK-nya ditahan dan lain sebagainya. Jangan begitu. Ya. Datanglah. Tapi kalau misalnya kita ini tidak menjadikan Muhammadiyah sebagai nikmat, wala in kafartum, ya, inna azabi lasadid. Itu Pak biasa ada orang bermuhammadiyah tidak pernah tenang di dalam bermuhammadiyah. Tidak pernah senang hatinya. Ya. Kenapa? Tidak bersyukur dengan Muhammadiyah sehingga sudah dapat azabnya di situ. Jadi kalau tidak mau dapat azab, syukuri Muhammadiyah ini. Ya. Itu. Saya kira ini yang saya sampaikan karena hampir 30 menit. Ya, sebenarnya kita ya masih ada beberapa hal ya termasuk bagaimana strategi Nabi untuk dalam menjadikan Nabi itu ditemani oleh sahabat-sahabat, kelompok-kelompok. Saya mohon izin moderator, saya tambah 1 menit. Ini penting. Muhammadiyah atau Rasulullah itu di dalam mendakwakan Islam itu berkelompok dengan sahabatnya. Ini menepis anggapan yang mengatakan bahwa berorganisasi itu haram. Orang Muhammadiyah tidak boleh berpikir begitu. Orang Muhammadiyah keyakinan kita berorganisasi itu wajib bagi kita. Ya jangan bilang organisasi beng itu haram, tidak boleh. Bagi Muhammadiyah berorganisasi itu sebuah kewajiban kita. Dalilnya kan jelas di surah Ali Imran 104. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ada segolongan umat di situ, ada kelompok umat di situ. Perintahnya di situ. Nah, kalau sudah ada perintah, pasti sudah dihukumi wajib. Ya. Kan kaidahnya jelas. Al aslu fil am, dasar dari perintah itu lil wujub. Itu wajib. Karena ini ada perintah Allah, maka kita ini wajib berorganisasi. Ya, walaupun kalau saya melihat ini adalah fardu kifayah. Jadi kalau kita ini sudah bentuk organisasi, umat manusia di dunia ini sudah selamat dari perintah ini. Itu. Saya kira ini yang saya sampaikan. Ya, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Mohon maaf karena kelebihan waktu. Ya. Nasrunallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.